Bicara membandingkan sistem pendidikan Iya. itu kayaknya agak sedikit lebih kompleks kalau menurut saya. Karena apa? Dari sekolah gitu, Mungkin dari jenengan mengajar atau gimana gitu. itu kalau cara mengajar mungkin hal yang paling sederhana ya. Jadi sebenarnya kalau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGSD dimanapun kalian berada, masih bersama kami di podcast Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dengan saya, Pradela Minafia Wahani, selaku host pada kesempatan kali ini. Oke, episode hari ini tuh sangat menarik ya Sobat PGSD, karena kali ini kita akan mengobrol dengan narasumber yang tentunya hebat dan juga berprestasi di bidangnya, seperti itu. Nah, siapakah beliau? Beliau merupakan salah satu dosen kami di Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yakni Ibu Yulia Linguistika yang saat ini sedang menempuh studi doktoral di University of Adelaide, yaitu di Australia. Wah, gimana nih? Jadi saya selaku host saja udah penasaran nih mau mencuri ilmunya gitu. Gimana sih beliau di Australia seperti itu? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita beralih ke beliaunya, yaitu di narasumber kita kali ini ada Bu Yulia Linguistika. Halo Bu, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Baik. Baik. Ya, Ya. sehat. Agak sedikit batuk tapi nggak apa-apa lah. Ya, mohon izin ya Bu, kalau Ya. kita biasanya di kelas itu agak tegang gitu, jadi di sini mohon izin untuk saya agak enjoy Santai, gitu Bu ya, santai aja. santai ya, karena kita mau sharing pengalaman kepada Sobat PGSD yang nonton ini Bu, supaya siapa tahu terinspirasi nih Oh, dari gitu ya? iya dari pengalamannya Bu Yulia ini gitu. Oke, Oke, langsung aja kali Bu ya. boleh. Langsung aja. Dengar-dengar ini kemarin ini Bu Yulia ini yang S2 sama S3-nya ini dapat beasiswa Bu ya? Oh iya jelas Mbak. Kalau nggak dapat beasiswa, saya nggak bisa kuliah di sana. Waduh. Ya. Nggak mampu karena UMR Indonesia. Ya gitu ya Bu ya. Iya, jadi kurs kita kan memang agak di bawah negara-negara yang maju ya. Jadi sangat perlu beasiswa untuk orang-orang yang kalangan menengah ke bawah seperti betul. saya ini. Jadi seperti itulah Mbak. Iya, S2. mungkin gimana sih dengan studi lanjutnya jenengan itu Bu di Australia saat ini tuh? Oh, oke. Jadi agak menyambung dari yang pertama dulu ya Mbak ya, tentang S2 dan S3-nya. Tentang beasiswa apa dulu ya, kita ceritakan. S2-nya itu dengan beasiswa LPDP. Ini mungkin beasiswanya udah sangat familiar di telinga mahasiswa zaman sekarang ya. Kemudian yang sekarang beasiswanya namanya RTP, Research Training Program Scholarship. Itu sebenarnya beasiswa dari pemerintah Australia, dikelola oleh universitas untuk orang-orang yang peneliti gitu. Iya Mbak. Jadi sebenarnya tadi saya agak kurang setuju ya. Narasumber kita hebat enggak loh. Semua orang itu pasti punya rezekinya masing-masing ya. Saya juga tidak bermaksud untuk sombong atau merasa terlalu tinggi atau kemudian underestimate yang lain gitu, enggak. Nanti bisa diedit aja ya. Intinya adalah yang akan saya tekankan tentang mencari studi lanjut atau pendidikan tinggi adalah sebenarnya tergantung dari pribadi personalnya. Kembali ke sana. Mau sekolah dimanapun, kalau pribadinya memang semangat dan passion untuk bersekolah pasti akan jadi gitu. Jadi kayaknya siapa saja yang punya keinginan mau dimanapun sekolahnya itu bisalah gitu. Bisa gitu ya. Nah lalu dari saya sendiri nih Bu ya, kalau melihat ada misalnya kayak jenengan ke studi ke luar negeri itu pasti kepo gitu Bu. Di sana itu sebetulnya sistem pendidikannya itu untuk yang di perkuliahan itu sama nggak sih Bu dengan di Indonesia, atau justru bahkan ada perbedaan yang signifikan gitu? Kayak gimana? Jadi gini, kalau kita bicara membandingkan sistem pendidikan ya, itu kayaknya agak sedikit lebih kompleks kalau menurut saya. Karena apa? Dari sekolah gitu, dari tatanan negara itu sistemnya itu sudah mempengaruhi pendidikan atau environment pendidikan yang ada di sebuah negara gitu ya. Jadi semuanya tuh saling berkaitan Mbak. Contohnya gini, kalau misalnya saya langsung ngomong, oh ini nih, kalau di sana universitas tuh nggak wajib loh untuk orang-orang. Karena apa? Di negara itu
orang-orang yang tanpa degree S1 atau undergraduate itu mereka bisa dapat pekerjaan dengan gaji yang layak gitu. Jadi banyak penyelenggara pendidikan semacam politeknik gitu mungkin ya, yang memberikan sertifikasi gitu. Jadi orang-orang yang punya keahlian sesuai sertifikat itu dapat masuk ke lapangan pekerjaan yang dicari dengan gaji yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan gajinya per jam gitu. Nah, kalau ngomongin dari situ kan udah agak kompleks ya. Iya, betul. Gitu. Apalagi nanti kalau sudah langsung ke pendidikan tingginya itu gimana? Katanya nggak wajib, ya nggak wajib. Jadi orang yang mau langsung kerja setelah sekolah boleh, dan itu dijamin pemerintah bagi yang mau kerja, kalian nggak harus masuk universitas. Sayangnya range misalnya gaji antara si yang dengan sertifikasi dengan yang punya degree itu pasti beda ya. Hanya orang-orang tertentu yang misalnya pengen toh juga nanti lulus juga bersaing lagi gitu. Nah, kalau kita nih S1 kan udah kayak kewajiban banget ya. Itu sebuah hal yang bagus menurut saya. Semua pekerjaan di Indonesia kan minimal S1 ya. Kalau misalnya kurang dari itu pasti sektor buruh dan teman-temannya yang perlindungannya, jaminannya itu kadang tidak sebanding dengan resikonya gitu loh. Gitu loh. Jadi bicara soal pendidikannya ya agak kompleks, tapi kalau ngomongin mata kuliah di sana itu lebih sedikit. Oh gitu Bu? Iya, jadi waktu S2, kalau sekarang kan saya nggak ada kuliah nih. Waktu S2 itu 1 semester cuma ada 4 mata kuliah. Tapi setiap mata kuliah itu ada lecture, ada tutorial. Jadi selain kita mendengarkan dosen bicara, kita juga harus praktek. Jadi waktu tutorial itu dipecah kelas-kelas kecil, di kelas itu bisa diskusi dengan tutornya, kadang didatengin dosennya juga. Terus kita ada project apa, pasti membuat sesuatu. Kalau kita kan membuat apa, misalnya lecture-nya itu ceramahnya tentang kurikulum. Nah, nanti tutorialnya itu tentang membuat RPP, nah kayak gitu loh. Sekarang apa namanya? Sekarang RPP namanya apa? RPP. RPP Bu. RPP. Iya. Masih RPP namanya? Modul ajar. Ya gitu. Maaf ya, belum terbiasa transisi ya dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka gitu. Jadi pas saya pergi itu pas kurikulum Merdeka masih implementasinya masih dimulai gitu. Jadi agak sedikit dengan istilah gitu Mbak. Jadi sejauh ini seperti itu. Kok sekarang berapa mata kuliahnya? Mata kuliahnya ada 9 kayaknya. 9 ya, udah double sendiri ya. Nah, kalau di sana kenapa ada 4 saja dan lebih dalam itu anak-anak di sana itu terbiasa punya pekerjaan part time ketika mereka kuliah. Jadi pasti ada kerjaannya. Gitu. Jadi nggak melulu kuliah aja gitu Bu ya. Jadi ada kerjaan sampingannya. Betul. Gitu. Jadi mereka ya mandiri banget ya. Kalau kita kan masih komunal ya. Komunal itu punya teman, ngerjakan tugas bareng. Kalau di sana kayaknya ngerjakan tugas bareng itu memang harus janjian gitu. Kalau kita kan keluar kelas bisa langsung ke kelas temen untuk ngerjain tugas. Di satu sisi itu bagus sih untuk misalnya memperdalam materi, tapi di sisi lain ya apa jadi kayak kuliah pulang kalau tanpa organisasi toh. Jadi makanya ikut organisasi. Gitu Mbak. Jadi kalau di sana itu juga tentunya berarti tergantung dari negaranya itu sendiri gitu ya Bu ya. Mungkin di sini saya kasih contohnya Australia aja ya, karena saya kan pernahnya di sana nih. Untuk negara lain mungkin tipikalnya berbeda, culture-nya beda gitu. Baik, lanjut ya Bu ya. Boleh. Kalau jenengan sendiri nih gimana sih proses adaptasinya gitu di lingkungan akademik, mengingat kalau di budaya Australia sama Indonesia itu berbeda gitu Bu. Itu gimana? Jadi saya rasa aslinya itu saya merasa kan saya di sini sebagai dosen ya. Dosen itu kan sebagai apa ya, pelaku di dunia akademik gitu loh, menghadapi mahasiswa. Nah, di sana kebalik nih, saya yang jadi mahasiswanya. Rasa gugup pasti ada ya. Terus rasa apa sih, cemas ya, ketemu dengan apa namanya pembimbing yang kayak gimana gitu. Apakah ekspektasinya tuh nyampe enggak, cocok enggak? Kalau enggak nyampe, perlakuannya gimana pas saya akan dimaki-maki, apa saya akan dimarahi, kursinya ditendang gitu enggak ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia secara generasi kerasa ya, generasi yang apa namanya zaman dulu, zaman tengah dan zaman sekarang gitu loh, agak sedikit
berbeda gitu perlakuannya terhadap mahasiswa. Saya merasakan semakin kesini dosen sudah semakin berusaha untuk memanusiakan mahasiswa kan ya? Iya. Iya, jadi mendengar dari yang dosennya dosen saya yang dulu memperlakukan mahasiswanya dengan sepenae gitu, dosen yang zaman sekarang dan dosen dulu yang sekarang masih mengajar pun selalu belajar gitu. Jadi saya rasa semua dosen-dosen di PGSD dan prodi lain itu selalu belajar bagaimana memperlakukan mahasiswa itu seperti ini ya, supaya mereka lebih nyaman, lebih enak belajar gitu, selalu belajar kok gitu. Berarti lebih improve terus ya Bu ya? Iya, jadi ngerasa gini ya perlakuannya. Ketika saya diperlakukan baik juga, besok kalau saya ngajar lagi juga jadi gini cara memperlakukan mahasiswa. Misalnya sebisa mungkin membalas ketika di WA atau di email. Kalau di sana email Mbak, jadi nggak pakai WA. Saya aja dapat nomornya pembimbing saya nggak sengaja, waktu itu ada urusan pribadi gitu. Kalau enggak, pasti kita komunikasinya lewat email itu dan pasti dibalas. Gitu, jadi enak. Kalau mau ketemu janjian lewat email jam berapa, mau lewat Zoom atau mau datang ke kantor boleh, gitu. Jadi langsung gitu. Nah, mungkin karena rasio dosen dan mahasiswanya itu nggak terlalu banyak kayak kita ya. Iya. Kemudian beban kerja dosennya, walaupun tuntutannya sama-sama tinggi ya, misalnya harus publikasi di jurnal Scopus gitu, sama-sama kayak gitu. Cuman kalau di sana administrasinya tidak sebanyak di sini gitu. Jadi mungkin memang bisa belajar lebih di waktunya dosen gitu bisa dipakai untuk belajar hal yang lain ya, untuk upgrade kemampuannya gitu. Keren Bu. Jadi gimana Sobat PGSD, kalau saya sih pengen juga gitu seperti beliau. Ayo pengen. Oke, lanjut Bu ya. Jadi kemarin saya sempat melihat nih di TikTok itu kan lagi rame tuh Profesor Stella itu. Oh gitu. Iya. Jadi beliau itu mengatakan bahwa beliau kembali ke sini karena disuruh Bapak Prabowo juga gitu ya. Jadi melihat beberapa kualitas pendidikan di Indonesia ini masih kurang begitu. Nah, jadi kalau dari jenengan sendiri gitu Bu, itu gimana sih pengalaman studi di Australia ini dapat diaplikasikan ke pendidikan di Indonesia gitu Bu? Mungkin dari jenengan mengajar atau gimana itu? Itu kalau cara mengajar mungkin hal yang paling sederhana ya. Jadi sebenarnya kalau mau pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita sudah belajar di sana mengaplikasikan ilmu yang didapat gitu toh. Itu kayaknya sesuatu yang kompleks ya Mbak, ya nggak sih? Ketika kita belajar di tempat lain membawa sesuatu yang baru kan belum tentu cocok sama culture-nya ya. Iya, betul. Jadi untuk meningkatkan atau mengubah itu kayaknya kalau cuma satu individu tuh nggak mampu pasti akan gitu ya. tergerus dengan sistem ya. Iya. Jadi kalau misalnya seseorang itu kayaknya nggak sanggup dia kalau akan melakukan hal yang sama, pasti dia akan menyesuaikan juga dengan apa yang budaya yang ada gitu, di sini. Nah, kalau ngomongin soal Prof Stella, itu antara optimis ya, artinya dia kan wawasannya sangat terbuka, artinya dia sudah mengetahui sistem pendidikan yang di luar, dia kan juga beberapa negara pengalamannya, jadi nggak cuma negara itu saja. Saya rasa itu suatu hal yang bagus ya, artinya kita punya seseorang yang bisa membuat suatu kebijakan dan dia itu open minded, kemudian berpengalaman, bijaksana dan punya wewenang. Nah itu kayaknya udah suatu hal yang harus kita optimisi sih. Gitu. Apalagi Menteri Pendidikan dasarnya sekarang kan dari orang kita juga ya, artinya sudah berpengalaman gitu beliau. Jadi mungkin dulu Pak Nadiem orang yang punya privilege ya, background beliau kan tidak merasakan sekolah negeri di Indonesia ya. Jadi dengan orang yang bisa melihat akar rumput, melihat keadaan di lapangan, itu seharusnya tahu kira-kira kalau memperbaiki startnya dari mana. Kalau ngajak lari jangan langsung ngegas gitu misalnya. Apa dulu sih yang digandeng baru lari gitu. Mungkin itu sih saya sih di situ ininya optimisnya. Cuman kalau kembali lagi kalau misalnya nanti balik terkait sama penelitian saya ya Mbak, misalnya penelitian saya kan tentang numerasi ini untuk menyelidiki kira-kira faktor apa ya yang mempengaruhi, apakah faktor itu berasal dari diri siswa sendiri, apa dari gurunya, apa dari sekolahnya nih.
yang banyak mempengaruhi siswanya. Itu pasti hasil penelitiannya kan seperti membuka benang kusut ya. Artinya kalau udah dibuka terus mau diapain gitu. Secara tanggung jawab, secara moral pasti saya ada nih secara moral. Artinya saya sudah tahu masalahnya di sini. Kira-kira cara untuk menyelesaikannya di sini ya harus berkontribusi dong gitu nantinya. Jadi mungkin secara sederhananya atau yang sudah ada rencananya itu ke arah situ sih kalau saya sendiri. Berarti jenengan ini lebih ke matematika Bu ya? Iya betul. Numerik gitu. Numerasi ya. Oh iya. Ya lanjut Bu ya. Ya. Jadi bagaimana sih Bu supaya mahasiswa atau sobat PGSD yang nonton ini dapat mempersiapkan dirinya untuk seperti jenengan ini bisa kuliah ke luar negeri gitu. Apa yang harus dipersiapkan gitu. Apakah kan kalau sekarang kan ini Bu ya lagi booming kayak LPDP gitu Bu ya. Nah, apakah ada beasiswa lain juga gitu Bu yang bisa dibuat sobat PGSD gitu? Oh iya betul pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertama nih sebelum ke arah saya mau lanjut dengan beasiswa apa atau negara mana, pertama tentukan dulu nih ya, mau studi lanjut itu maunya seperti apa? Apakah memang passionnya untuk mengejar pendidikan tinggi atau menghindari persaingan dunia kerja atau apa? Tentukan dulu. Gak masalah kalau mau menghindari persaingan dunia kerja, tapi memang benar-benar punya passion di situ. Kalau tidak, artinya kan hanya sekedar untuk mengikuti perkuliahan ya. Apa bedanya dengan lulus S1 kalau hanya untuk ikut-ikutan kayak gitu loh Mbak. Jadi pertama sebelum mau lanjut dulu, dipikirkan dulu niatnya mau gimana. Kalau memang saya tuh passion nih, ya saya pengen jadi dosen deh. Ya saya harus belajar lebih lagi supaya ilmu saya mateng. Nah itu baru. Oke, S2 gitu lanjut ya. Baru S2 lanjut ini ditentukan nih mau ke dalam negeri atau ke luar negeri. Seperti tadi di awal ya. Mau di dalam negeri, di luar negeri sebenarnya tergantung ke individunya lagi ya. Mau kesuksesan kayak gimana pasti individunya apakah dia konsisten apa enggak gitu. Nah, masalahnya adalah kalau mau nyoba untuk keluar zona nyaman, keluar dari Indonesia itu pengalamannya akan jauh lebih kompleks dan akan mendapatkan sudut pandang berbeda sama kehidupannya nggak sih? Iya. Sebelum studi lanjut deh, liburan dulu deh ke luar negeri. Pasti akan kemudian di luar tuh seperti ini ya gitu. Jadi akan merasa kayaknya saya perlu banyak melihat sudut pandang dari luar nih kayak gitu loh. Jadi pengen memperpanjang masa tinggal di luar dan belajar yang kira-kira yang bisa dicontoh sama Indonesia yang bagus apa ya kayak gitu loh Mbak. Gitu. Nah, ketika sudah menentukan saya harus nih ke luar negeri nih kayak gitu ya. Tentukan lagi luar negerinya mau yang kemana. Tentunya kalau ke luar negeri itu kan bahasanya beda ya. Kalau di Indonesia kita masih serumpun dengan Malaysia mungkin. Jadi ngomong-ngomong dikit pasti mereka ngerti lah. Ya, masih nyambung gitu. Iya, kita nonton Upin Ipin aja ngerti kan. Cuma bahasa beberapa vocabulary aja yang agak berbeda gitu. Jadi kalau mau deket banget, nggak terlalu shock gitu, mungkin bisa ke Malaysia. Tapi kalau misalnya negara berbahasa Inggris, itu berarti sedini mungkin harus belajar bahasa Inggris kan persiapannya. Karena kalau bahasa itu tidak bisa instan kan. Nggak mungkin dong sekarang belajar besok nilainya bagus bahasa loh ya gitu. Kecuali kalau matematika dan udah jenius dari sananya mungkin bisa ya. Cuma kalau bahasa kan terlihat dari apakah kita menggunakan bahasa itu dalam keseharian atau enggak gitu Mbak. Jadi mumpung masih muda, semesternya belum ke belakang-belakang, ini kan paling tua pesertanya pasti semester 7 kan. Pasti punya 1 semester lah gitu. Coba sekarang ikut dulu tes bahasa Inggris yang gratis atau mock test gitu loh. Kan suka ada ya di Balai Bahasa, di UB juga suka ada. Jadi kita tahu, bahasanya saya segini nih. Untuk mencapai skor sekian, saya harus belajar lagi gitu. Terus baru setelah menyadari kemampuan bahasa dan tahu strategi untuk meningkatkan, baru menentukan di negara ini, universitas ini, beasiswa yang tersedia apa saja. Kalau mau pakai beasiswa ya, tapi kalau mau self funding ya nggak apa-apa. Kalau mampu gitu banyak kok rekan-rekan. Mungkin karena dari background saya juga kan dulu kuliahnya di IKIP ya. Jadi teman-temannya tuh yang berasal dari sosial ekonomi yang mirip-mirip gitu. Nah sementara kalau pindah ke universitas sebelah
itu kan background sosial ekonominya kan udah beda. Iya. Nah, di sana itu ternyata banyak anak-anak yang self funded juga. Gitu loh. Kalau self funded mah suka-suka aja, yang penting orang tuanya ada duitnya, sekolah gitu kan, dikasih duit orang tua, lulus mau stay di sana, mau kayak gimana juga nggak apa-apa gitu. Cuman kalau ini kan kita harus berjuang dulu ya dapat beasiswa. Baik Bu, pengalaman cukup menarik ya teman-teman atau sobat PGSD yang ada sedang menonton ini. Jadi untuk penutupnya gitu Bu ya, mungkin jenengan bisa kasih pesan nih kepada sobat PGSD yang sekarang sedang menonton agar dapat menjaga motivasinya nih Bu sebagai mahasiswa supaya dapat mau terus belajar, mencari pengalaman baru, berprestasi gitu tentunya, dan juga khususnya buat mereka yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri seperti jenengan itu. Gitu. Apa ya, sebenarnya kalau semangat itu semangat studi kali ya. 4 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Singkat, ya. Itu saya ibaratkan kayak lari maraton ya. Ya nggak sih, kita harus endurance kita tuh harus steady gitu, harus stabil ya. Nggak bisa kemudian ngegas terus lemes gitu kan. Di jalan juga bakal ketabrak-tabrak teman-teman yang sedang maraton juga gitu. Artinya kalau mahasiswa merasa jenuh, capek, itu nggak apa-apa, itu namanya belajar kok ya. Kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk tidur, lapar makan gitu. Tapi jangan lupa setelah memulihkan tenaga, sambil dipikirin lagi kita mau melakukan apa, mumpung masih muda, itu harus banyak yang dilakukan. Itu jangan sampai ketika kalian sudah umur berapa baru, oh gitu ya, tahu gitu saya dulu gini deh, tahu gitu saya dulu gitu deh gitu. Jadi tetap harus manusiawi tetap ya, boleh self reward boleh, tapi harus sebanding dengan konsekuensinya, sebanding dengan usahanya ya. Artinya kalau kita udah berusaha keras, kita bisa istirahat, tapi kalau belum ngapa-ngapain, ayolah ngapa-ngapain dulu gitu. Semangat ya untuk semuanya, pasti bisa kok, dicoba dulu. Belum tahu, belum nyoba kok bilang nggak bisa. Biasanya gitu kalau mahasiswa saya. Iya. Coba dulu, nanti sekali nyoba, misalnya jalan-jalan dulu lah ke luar negeri, seneng nih, jadi punya motivasi. Oh ya, satu lagi Mbak, kalau saya boleh cerita pribadi dulu ya sedikit. Saya ke luar negeri itu karena agak ketidaksengajaan ya. Dulu saya waktu masih banyak waktu luang kayak kalian itu suka iseng-iseng. Waktu itu saya iseng datang ke pameran pendidikan luar negeri yang ada di hotel. Kan suka kalau kita naik motor tuh suka ada apa sih namanya, banner ya. Pameran pendidikan luar negeri, ada yang dari Lukito, ya kan? Ada yang dari Alpha Link, ada dari Edlink Connect, ya kan? Suka di Hotel Santika, Salimar, apa tanggal sekian. Kalau nggak datengin aja tuh agensi-agensi itu. Gratis kok, jangan khawatir. Agensi itu kalau ke Australia ya tidak akan dipungut biaya untuk konsultasi karena agensi itu sudah mendapatkan bayaran dari universitas yang kita daftar gitu. Artinya kalau kita bisa keterima di univ itu, mereka dapat bayaran dari situ gitu. Jadi kalau datang konsultasi doang gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalau mbak-mbak dan mas-mas semua datang ke pameran, iseng-iseng datanglah pameran, tulis kontak email, nomor HP, barangkali bisa tanpa sengaja kayak saya itu waktu itu di follow up sama orangnya. Kita jadi follow up, oh jadi ingat lagi punya keinginan itu. Jadi udah punya keinginan, dikejarlah itu. Itu. Wah, jadi gimana nih sobat PGSD yang sedang menonton, apakah kalian juga tertarik gitu mengikuti jejaknya Ibu Yulia Linguistika ini dengan studi lanjut ke luar negeri? Kalau dari host sendiri sih sepertinya mau gitu ya, tapi harus belajar terus gitu Bu ya? Nggak bisa kalau belum dicoba. Iya, jadi harus terus mencoba gitu, belajar hal baru dan terus mencoba gitu. Itu baiklah, mungkin cukup sampai hari ini aja. Mungkin cukup untuk hari ini aja. Next kita bakal ketemu dengan Ibu Yulia lagi di next kesempatan, begitu ya Bu ya. Baiklah, sekian sobat PGSD. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.